Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar jaringan komputer. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep IP address dan subnetting. Pertama, kita akan membahas dulu apa sebenarnya IP address. Jadi, sebenarnya IP address itu ibarat sebuah nama. Misal kita, bayangkan manusia. Jika kita mempunyai teman, kita ingin berkomunikasi dengan teman kita tersebut, pasti kita memanggil namanya. Begitu juga dengan komputer dalam sebuah jaringan komputer. Bisa dibayangkan misal ini adalah komputer A, kemudian ini adalah komputer B. Saat komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, pastinya komputer A harus memanggil nama dari komputer B. Nah, dalam sebuah jaringan komputer, nama itu direpresentasikan sebagai sebuah IP address. Jadi, nantinya setiap komputer dalam suatu jaringan pasti mempunyai IP address. Di sini juga punya IP address. Jadi nanti saat komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, maka komputer A tinggal memanggil IP address dari komputer B. Kemudian dalam suatu jaringan komputer untuk IP address sendiri dikenal ada dua versi. Ada IP version 4, ada IP version 6. Nah, pada video kali ini kita hanya akan kenalan dengan IP version 4 terlebih dahulu. Adapun untuk materi tentang IP version 6 akan kita bahas di akhir training ini. Salah satu contoh IP versi 4 adalah misal di sini kita punya IP 192.168.1.1 misal. Kemudian di sini kita punya IP 192.168.1.2. Nah, ini adalah salah satu contoh IP version 4. Nantinya laptop ingin berkomunikasi dengan IBM komputer di sini, maka laptop akan memanggil IP dari komputer IBM, yaitu 192.168.1.2. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini IP version 4 ini totalnya ada 32 bit. Sedangkan jika kita menggunakan IP version 6, dia mempunyai 128 bit. Jadi dia untuk IP version 6 itu jauh lebih gede IP-nya. Nanti di akhir training ini kita akan belajar tentang IP version 6. Nah, ini adalah analogi dasar dari sebuah IP address. Jadi simpelnya IP address itu adalah nama bagi setiap komputer. Selanjutnya ada suatu konsep namanya adalah subnetting. Nah, contoh misal di sini ini ibarat suatu jalan. Nah, di setiap jalan ini terdapat beberapa rumah. Contoh di sini kita memiliki 10 rumah yang berada dalam satu jalan. Anggap saja rumah-rumah ini merupakan komputer. Jadi setiap komputer di sini terhubung dalam suatu jaringan komputer. Contoh di sini berarti kita memiliki 10 komputer. Di sini belum ada suatu masalah. Cuma jika komputernya bertambah banyak, di sini mulai terjadi masalah. Misal kita bayangkan ini merupakan komputer A. Kemudian kita punya komputer Z di sini. Kita juga punya komputer B di sini. Kita punya komputer C dan D. Anggap saja di sini kita punya komputer X, kita punya komputer Y, kita punya komputer W misal. Nah, dalam waktu bersamaan, misal komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer Z. Komputer B ingin berkomunikasi dengan komputer X. Komputer C ingin berkomunikasi dengan komputer Y. Dan komputer D juga ingin berkomunikasi dengan komputer W. Nah,
kedelapan komputer ini ingin berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan. Dan kalau kita lihat di sini hanya tersedia satu jalan. Jadi kedelapan komputer itu pasti menggunakan satu jalan yang ada di sini. Jadinya jalan ini akan terpenuhi suatu traffic. Nah, disinilah mulai timbul suatu masalah, yaitu kepadatan traffic. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, kita bisa melakukan subnetting. Nah, subnetting itu analoginya adalah pemecahan. Jadi di sini kita lihat, kita pecah menjadi beberapa blok. Jadi atau gang ya, kalau kita bisa lihat di sini ada jalan utama, kemudian di sini ada gang-gang. Anggap saja di sini ada komputer A, di sini komputer Z, di sini komputer B, di sini komputer X misal, di sini komputer C, di sini komputer Y, di sini komputer D, di sini komputer W. Nah, di sini kalau kita lihat, misal komputer A ingin komunikasi dengan komputer Z, komputer B ingin berkomunikasi dengan komputer X, komputer C ingin berkomunikasi dengan komputer Y, komputer D ingin berkomunikasi dengan komputer W. Nah, kedelapan komputer ini jika ingin berkomunikasi dalam waktu bersamaan, dia tidak akan terjadi penumpukan paket. Karena komputer A kalau ingin komunikasi dengan komputer Z, dia menggunakan jalan ini. Kemudian komputer B dengan komputer X akan menggunakan jalan ini. C dengan Y, dia juga menggunakan jalannya sendiri. D dengan W juga menggunakan jalannya sendiri. Jadi di sini tidak ada kepadatan traffic. Nah, ini adalah analogi subnetting. Jadi kurang lebih dalam suatu jaringan komputer juga seperti ini. Jadi kalau misal kita tidak melakukan subnetting, maka semua komputer, banyak komputer itu terletak dalam satu jalan. Jadinya akan terjadi kepadatan traffic. Sedangkan jika kita sudah melakukan subnetting, nanti kita bisa memecah setiap blok seperti ini. Saya rasa cukup untuk konsep IP address dan subnetting. Silahkan dilanjut ke materi selanjutnya.